Salah satu hal yang bisa bikin kamu sukses dalam berinvestasi saham adalah tahu lebih dulu dibandingkan yang lain. Itu alasan mengapa insider trading itu dilarang. Salah satu cara untuk tahu selangkah lebih awal dibandingkan yang lain adalah memanfaatkan banyaknya tools yang sudah disediakan, dan kali ini saya menggunakan TradingView untuk membantu mencari tahu lebih awal terkait dengan estimasi EPS. Apa itu estimasi EPS? Oke, jadi langsung aja saya bakal share caranya. Sebelumnya, saya kasih tahu dulu langkah-langkahnya ya, bagaimana cara mencari estimasi dari, EPS pada TradingView. Jadi yang kamu bisa lakukan adalah sebagai berikut. Tunggu sebentar. Nah, jadi, oke, ini contoh saja ya, bukan berarti merekomendasikan sahamnya. Ini contohnya Adaro, itu kalau kamu bisa lihat di sini, nah di bagian bawah itu ada E, ada D. E itu estimasi EPS atau pengumuman EPS, D itu dividen. Kalau dia hijau artinya dia melebihi konsensus atau kinerjanya dia melewati konsensus. Begitu juga ketika merah itu artinya dia kinerjanya lebih buruk dibandingkan konsensus. Nah, dari sini kelihatan nih yang warna ungu nih. Jadi kamu tinggal klik itu kelihatan terlihat estimasi EPS-nya si Adaro di kuartal 4 itu di angka 266. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghitung dan memperkirakan dengan adanya estimasi ini. Sekali lagi, dalam estimasi ini kan kita lebih ke, kita ngelihat past performance ya. Ingat juga kalau di saham itu adalah leading indicator. Jadi kamu harus perhatikan apa yang akan terjadi di masa depan atau perkirakan. Oke, nah ini beberapa estimasi yang saya kumpulkan nih dari TradingView. Kamu bisa screenshot juga kalau ingin tahu. Jadi yang saya kumpulkan adalah data yang ini. Yang ini nih estimasi, yang ini estimasi atau forecast. Kemudian yang ini full year-nya, seandainya estimasinya terjadi. Dan ini seperti biasa price earning. Mulai dari price earning 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Oke, jadi yang saya pertama bahas yang menurut saya ada peluang adalah pertama dari sini, yang nomor 1, UNTR ya. Jadi kalau saya cek UNTR, forecast-nya dia di angka 1455, sehingga EPS full year 2022 bisa di angka 5.708. Dengan hanya estimasi price earning di angka sekian, dengan angka price earning di angka 7, karena 1 year rata-ratanya dia di situ, dan 3 tahun di sini, 5 tahun segini. Nah, jadi misalnya saya turunin nih, misalnya 5 doang, maka harusnya harga wajarnya UNTR bisa di angka 24.000 dengan mengacu PI 5 dengan estimasi seperti ini. Gitu ya maksud saya. Gitu jalan ceritanya. Nah, ini saya masih pakai price di posisi akhir tahun 2022. Oke, jadi menurut saya UNTR salah satu yang sebenarnya kamu bisa pantau nih kira-kira seperti apa. Nah, seperti biasa saya juga tampilin technical-nya nih biar sekalian. Untuk technical, memang UNTR turun ya, dari posisi September 2022 itu sudah turun banget, sekarang udah di angka 24.000 lagi balik. Dan menurut saya itu support yang kuat di angka 23.850, sehingga kamu bisa tunggu di harga itu, bisa mantul lagi ke target berikutnya di 26.150. Oke, nah itu karena kan tadi secara secara forecast sebenarnya dia bisa ngasilin Q4 diperkirakan di angka 1455, sehingga paling tidak dengan hanya price earning di angka 5 aja wajarnya jadi 24.500. Cuma yang menarik dari sisi UNTR adalah sebenarnya eh, dia itu ngikutin siklus yang batubara banget. Jadi kalau kamu perhatiin di 2016, jadi kalau saya misalnya klik all ya, jadi siklusnya si UNTR ini menariknya mirip sama batubara. Jadi ketika 2016 itu kan batubara juga anjlok ya. Nah, UNTR juga anjlok gitu. Dan ketika booming ya booming juga ikutan, dan ketika ini ikut juga turun, ketika booming booming lagi. Menarik ya. Jadi United Tractor emang relate banget sama pergerakan harga si batubara. Oke, itu satu United Tractor. Yang berikutnya menurut saya ada peluang adalah Astra International, karena based on data dia bisa ngasilin Q4 di angka 192, sehingga EPS full year-nya di angka 768. Dengan price earning di angka sekian, maka harusnya harganya bisa di angka 8.100. Itu misal nih, kita nggak terlalu optimis price earning-nya nyentuh 10, misalnya 8 aja.
Nah, jadinya 6.100, sedangkan harga Astra sendiri saat ini di angka 5875. Dan secara teknikal, kita kalau perhatikan lagi, oke, nah ini harusnya turun dulu ya, turun dulu dan sebagainya. Nah, ini oke. Sebenarnya saya juga masih tahu ya, apa sih dampak seandainya dia di bawah estimasi atau konsensus seperti ini contohnya. Nah, Astra ya, dan ini kita tahu penyebabnya apa ya, karena ada Goto, Astra megang Goto, Telkom juga megang Goto, ini anjlok, estimasi apa konsensusnya tidak sesuai, dan salah satu case yang menurut saya cocok banget buat kamu cek juga itu sebenarnya terjadi pada Sido waktu itu ya. Jadi ketika Sido ini estimasi konsensusnya parah banget, nah seperti ini di bulan Juli kemarin dia langsung turun drastis. Tapi sekarang kan udah balik lagi, mantul lagi kan, karena dia ini udah mulai ini, dan Sido sendiri estimasinya di angka 14.673. Cuman, oke, balik lagi kali ya. Di sini saya ngelihat Sido sih, ya, ini data lengkapnya, kamu bisa tinggal screenshot mungkin, tinggal cek-cek aja, karena ada estimasinya oke banget, ada estimasinya buruk juga. Nah, tapi saya cuma bisa ngumpulin sampai 46 saham. Oke, kemudian yang saya menurut saya juga berpeluang adalah BRI. Ini seminggu terakhir dia di buy asing banget. Jadi ya ada peluang meskipun kita tahu juga BCA, BRI, BNI sudah Mandiri dan BNI udah ngeluarin laporan keuangan, BRI doang yang belum, yang bank yang besar, sehingga konsensusnya di angka 91 dengan IPS full year sekian, maka harusnya bisa nyentuh 6 ribuan. Tapi misalnya saya coba ya udah jangan terlalu optimis, 15 aja. Itu harusnya nyentuh 5.240 gitu. Simpel kan ya? Ini maksud saya cara memperkirakan seperti apa. Nah, selanjutnya adalah batu bara. Orang bilang batu bara kan sudah turun, sudah saatnya turun. Ya memang siklusnya tidak bakal setinggi tahun kemarin, tapi paling tidak kamu yang suka dividen sebenarnya bisa mengincar, karena dari sisi IPS Q4 2022 mereka bakal lebih oke ya, karena kan masih mengikuti harga sebelumnya. Dan EPS full year-nya juga luar biasa, dengan hanya mengandalkan price earning sekian pun seharusnya segini nih. Cuman, balik lagi, coba saya agak turun ini semua. Nah, jadinya segini nih. PI-nya 3 doang. Tapi ya udah di bawah ya, apalagi Adaro udah di bawah banget. Gitu. Ya, jadi itu caranya. Salah satu cara singkat saya juga untuk mengetahui kira-kira prospek saham ini oke apa enggak. Sekali lagi ini yang lagging-nya, maksudnya kinerja masa lalu yang kita bisa estimasikan berdasarkan data dari TradingView, konsensus TradingView. Kemudian kita juga bisa cari forward looking-nya. Forward looking-nya caranya bagaimana? Nah, itu kita harus belajar siklus sektor dan sebagainya. Untuk 2023, saya banyak yang sudah agree bahwa yang akan oke adalah perbankan, consumer good, kategori consumer staples, kemudian yang sektor ketiga ini yang masih orang beda-beda ya pendapatnya, ada yang bilang infrastruktur telekomunikasi, ada yang bilang dari sisi semen dan sebagainya. Cuman kalau saya sendiri ngelihat balik lagi ke tahun politik dan tahun pemilu, berarti kan yang tumbuh adalah konsumsi. Konsumsinya berarti consumer non cyclical saya oke banget itu, perbankan juga oke. Nah, sektor yang ketiga nih masih agak 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 ragu juga nih yang mana nih. Oke, nah kalau kamu bingung caranya memilih saham, itu di Pintar Saham sebenarnya kita ada kayak rekomendasi gitu di membership-nya ya. Oh ya, by the way, di Pintar Saham tidak menyediakan titip dan ada sebagainya. Jadi kalau kamu menemukan grup Telegram yang mencurigakan, tolong di-report dan tolong disampaikan ke saya dan tim Pintar Saham ya. Ini contoh eh, rekomendasi Pintar Saham di bulan Januari 2023. Nah, jadi strateginya emang simple, yaitu swing, cukup ambil 3-5%, ya udah jual. Dan ini udah tercapai target, lumayan. Jadi dari 21 rekomendasi, di bulan Januari kemarin sudah yang oke 14, yang belum, ini katanya belum ya, bukan fail ya, karena belum, karena target kita holding, target saya tuh biasanya holding 1 bulan setelah rekomendasi. Jadi misalnya 11 Januari, maka 11 Februari ini penentuan. Kalau dia PMS nggak capai target 1, 2, 10, ya udah langsung di close atau langsung dijual gitu. Itu yang Januari. Kemudian yang Februari kemarin juga lumayan ya, meskipun baru berjalan 3 hari, itu so far so good dengan tiga-tiganya on target semua, Income Apa Era. Yang sisa satu tik lagi yaitu ENRG ya, tinggal satu aja, karena ini kan sekarang udah di 264 ya. Seperti itu. Jadi kalau kamu berminat bergabung silahkan ya di kolom deskripsi di YouTube channel ini. Tapi saya tetap akan ada konten free dan sebagainya, itu masih tetap. Jadi jangan khawatir, jangan merasa bahwa wah ini bayar semua, enggak ya. Tetap aja ada yang free.
Yang jelas dari sisi earning recap saya belum melihat ada yang baru lagi ya, kecuali 5 bank, dan ada satu dari Hexa. Hexa sebenarnya udah publish, cuman belum belum kelihatan aja ini ya. Oke, itu aja dari saya. Thank you banget sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga cuan selalu. Jangan lupa like dan subscribe-nya.